Sebut ada mafia di tubuh Polri, IPW cium perlawanan geng Sambo ke tim sus. Sambo dan 31 orang yang sukarela terjun ke jurang ini adalah mafia. Kenapa? Mafia kan kerjanya adalah bergerak dalam dunia kejahatan, ya. Yang mereka lakukan kan jahat, ya. Mafia juga bekerja bagaimana menutupi kasus-kasus hukum, pelanggaran hukum dengan cara membunuh saksi, ya, menyuap, ya kan, gitu kan. Kemudian mengarang cerita bohong. Ini sama nih, ya, sama dengan mafia. Mafia juga sistematis bekerjanya, ya. Mengapa ini bisa terjadi? Karena ada hegemoni kelompok di tubuh kepolisian, gitu. Bagaimana kelompok ini mendominasi dan mempengaruhi hampir semua lini di institusi, gitu. Makanya ketika kasus ini muncul, bukan hanya persoalan personal saja, tetapi dibawa menjadi persoalan kelompok, bahkan ditarik menjadi persoalan institusi. Bagaimana satuan-satuan terkait menyampaikan narasi-narasi yang hampir sama dan semuanya terbukti adalah berbohong, seperti itu. Suatu peristiwa yang sangat aneh, karena apa? Kan biasanya polisi itu kan bertindak bagus gitu ya, kalau ada kejahatan melakukan penyidikan profesional. Tapi ini yang terjadi adalah seorang oknum Bapak Ferdi Sambo itu pangkatnya jenderal, ketika itu kalah kemudian menembak anggotanya bersama-sama dengan anggota yang lain. Harga darah almarhum ini tidak terbayarkan oleh apapun dan tidak ternilai oleh apapun. Maka dari itu jangan sia-siakan darah yang terbuang percuma oleh karena ada sindikat oknum kepolisian yang dimana 31 orang diduga melanggar etik. Nah, ini kita juga harus tahu, kepolisian harus membongkar bagaimana cara mereka berkoordinasi, karena ini output dan ujungnya nanti kita akan berbicara mengenai pembenahan di tubuh Polri. Jadi bagaimana sistem berkoordinasinya ini dalam pemufakatan jahat ini, ya, itu jadi kita tahu, kita potong di situ. Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santosa mencium adanya upaya perlawanan dari kelompok Irjen Ferdi Sambo terhadap tim sus Polri. Menurut Sugeng, perlawanan geng Sambo terhadap tim sus untuk menjatuhkan nama baik para personil tim sus. Cara yang ditempuh geng Sambo dalam menjatuhkan moral tim sus adalah dengan menyebar isu negatif terhadap personil tim sus. Sebetulnya ada perlawanan yang menyerang orang-orang di dalam tim sus. Perlawanan dari kelompok Sambo ini akan menebar isu-isu negatif terhadap orang-orang di dalam tim sus, kata Sugeng. Sugeng menerangkan Ferdi Sambo adalah mantan Kadif Propam yang memeriksa para anggota polisi bermasalah. Dari situ dia tahu rahasia-rahasia orang, dia kolek rahasia orang. Nah, ini mau dimainkan, dia pegang kartu saling menyandera, papar Sugeng. Untuk mengantisipasi serangan terhadap tim sus, Sugeng menyarankan masyarakat mendukung penuh kerja tim sus menyidik kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kita harus dukung tim sus dan para personil tim sus. Kita abaikan dulu narasi-narasi yang menyerang tim sus, supaya kita fokus penyelesaian kasus Sambo. Tim sus jangan bargaining dengan mereka, ujarnya. Sugeng menyebut geng Sambo yang terlibat dalam kasus rekayasa pembunuhan Brigadir Yosua adalah mafia di tubuh Polri. Sambo dan 31 orang yang sukarela terjun ke jurang ini adalah mafia. Karena apa? Mafia kan kerjanya bergerak dalam dunia kejahatan. Yang mereka lakukan kan jahat, kata Sugeng. Menurut Sugeng, mafia bekerja menutupi kasus-kasus pelanggaran hukum dengan cara membunuh saksi, menyuap, mengarang cerita bohong. Cara ini, kata dia, sama dengan yang dilakukan Sambo CS. Mafia juga sistematis bekerjanya, kemudian terstruktur, ada strukturnya bintang 2, bintang 1, silahkan bantah deh yang gak setuju, katanya. Hal lain yang juga membuat geng Sambo disebut mafia adalah karena dia bersifat masif. Menurut Sugeng, pengertian masif di sini adalah anggotanya dari kesatuan berbeda-beda.
Sambo dari Propam, ada dari Polres Jakarta Selatan, Bareskrim, ada juga Polda Metro Jaya. Berbeda-beda, kata dia. Ternyata menurut Sugeng Muaranya, rumah geng Sambo ada di Sakasus, Merah Putih. Bukan saya bilang Sakasusnya mafia ya, tuturnya. Satkasus adalah satu satuan tugas khusus yang diberi kewenangan Kapolri dari zaman Tito Karnavian. Satkasus ini sebelumnya ketuanya juga ada, kan si Sambo sudah berapa periode sebelumnya dia sekretaris Satkasus, ujar Sugeng.